Selamat siang pemirsa. Breaking News kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya, Hanung Salsabila. Inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, status darurat sampah yang kini melanda wilayah kita menuntut aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali lingkungan pendidikan. Menanggapi krisis tersebut, Pondok Pesantren An-Nur mengambil langkah berani dengan mewajibkan seluruh santri menggunakan wadah pribadi ketika jajan. Kebijakan ini menjadi angin segar sekaligus bukti nyata kontribusi pesantren dalam menekan angka produksi limbah plastik harian. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan saya, Lukmanul Hakim. Baik, selamat siang. Saya bersama Mbak Intan selaku pengurus kebersihan di Pondok Pesantren ini. Selamat siang Mbak Intan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya pondok kami ini terjadi darurat sampah. Ya, bukan dari pondok sih, dari pemerintah Jogja itu sudah menekankan kita sedang darurat sampah. Kemudian dari pengasuh kami mewajibkan kami seluruh santri untuk mengelola sampah secara mandiri. Kemudian dari beberapa pihak Departemen Kebersihan di komplek Pondok Pesantren An-Nur ini telah mengadakan musyawarah. Gimana nih kita cara pengelolaan sampah mandiri itu gimana? Caranya dari awal itu gimana sampai nanti di proses akhirnya itu gimana? Nah, kemudian setelah kita telusuri sampah terbanyak di Pondok Pesantren An-Nur ini ternyata dari aktivitas jajan santri pelajar ya kurang lebih. Nah, kemudian bagaimana nih caranya supaya sampah yang dihasilkan mereka itu sedikit? Kan awalnya mesti mereka jajan itu pakai plastik dan sebagainya itu ya. Kemudian kita temukan terobosan bagaimana kalau jajan ini kita aturkan menggunakan wadah atau tumbler. Dari proses pertama itu kita cuman mewajibkan beberapa kompleks saja untuk menggunakan wadah sebagai jajan tadi. Nah, ternyata dari percobaan itu di UPT kami atau tempat pengelolaan sampah kami itu merasakan ternyata sampah ini berkurang, sangat-sangat mengurangi beban lah seperti itu. Nah, kemudian dari Duriyah atau dari pengasuh itu ternyata positif, pandangannya positif kepada kami. Ya wes kalau baik jajannya enggak wajar. Ribet nggak bawa tumbler dan kayak gini? Ya ribet. Kita harus bawa tas, bawa laptop, tenteng sana, tenteng sini. Iya. Tapi ini kan demi kebaikan lingkungan. Apakah susah mencari tempat cuci wadah setelah jajan? Enggak sih, soalnya di pondok itu udah ada wastafel khusus untuk cuci piring, jadinya aman. Sebagai santri, apa kebanggaan tersendiri bagi kamu bisa mengikuti berkontribusi mengurangi sampah? Ya pastinya bangga ya, karena kan lagi krisis sampah, jadi kita tuh merasa sudah sudah punya sedikit andil untuk menangani krisis sampah itu. Baca belakangnya. Baik, saat ini saya sedang bersama Bu Mai, salah satu pedagang di sekitar madrasah. Baik, selamat siang Ibu. Dari sisi pengeluaran, apakah kebijakan ini membantu Bapak Ibu mengurangi biaya pembelian plastik? Oh jelas, ya jelas sekali. Biasanya setiap hari bisa kalau yang plastik itu untuk gorengan atau untuk es itu bisa satu hari itu 3-4, sekarang jadi cuma 1 gitu. Berkurang. Biayanya juga lumayan mirip ya.
Baik, sekarang saya bersama Ibu Lutfi selaku warga asli Ngurukem. Saat kondisi tempat pembuangan akhir yang sudah tidak mampu menampung sampah dari pondok, apakah dampaknya terasa langsung di warga sekitar? Terasa anak-anak santri membuang sembarangan, apalagi di sini juga warung ya, otomatis jajan di sini, makan di sini, dan buang sampahnya juga di sini. Jadi pengaruh Ya, menunggu ya. ya. Selanjutnya, apakah Ibu sudah melihat atau merasakan perubahan setelah pondok mulai mendorong penggunaan wadah tumbler, makan, dan tas belanja di kalangan santri? Sedikit mengurangi. Ya karena anak-anak masih jajan di tempat juga. Termasuk yang dibawa ke komplek kan hanya yang sebatas pakai tumbler atau tempat makan aja. Selanjutnya, menurut Ibu, gerakan semacam ini apakah cukup efektif jika diterapkan di lingkungan pesantren yang penghuninya ratusan hingga ribuan orang? Selama itu bisa bekerja sama dan benar-benar efektif, benar-benar dipatuhi, insya Allah bisa membuat Iya, mengurangi. mengurangi ya gitu. Selanjutnya, apa harapan untuk kedepannya bagi warga sekitar maupun bagi pondok terkait pengolahan sampah ini, Bu? Jauh lebih baik lagi dan Sampai sama jadi antara pengusaha juga sampai penjual juga harus menerapkan itu juga dari pihak pondok ya lebih ditekankan lagi. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih rekan saya Hakim. Baik pemirsa, langkah taktis yang diinisiasi oleh pengurus kebersihan dan seluruh warga Pondok Pesantren An-Nur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari hal yang paling sederhana. Semoga gerakan ini mampu menginspirasi kita semua untuk bersama-sama keluar dari masa darurat sampah. Saya, Hanum Salsabila, beserta rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.